Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi dia dan selingkuhannya. Oke. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku ya. Jangan percaya tarotnya 100%. Gak boleh. Ya, tetap mintanya kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Jadi jangan dipaksa. Harus terjadi hari ini. Gak boleh. Oke? Di sharing ya, biar koneksi energinya. Insya Allah energi spiritual yang aku tebar di kartu tarot ini bisa menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillah. Insya Allah ini 90% ya. Jadi nyata. Kita langsung mulai. Kita lihat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya guys, aku masih ngantuk nih. Semalam habis ritual tirakat soalnya. Ya. Kita lihat situasi si energinya dia ya. Energi orang yang kalian dealkan. Ada the Hangman, Ten of Swords, Six of Swords, and the Hermit. Energinya lagi nggak enak ya dia. Terperangkap dalam karma buruk yang harus dia lewati sendiri, mau tidak mau. Dan dia coba untuk bisa meninggalkan karma buruknya dia. Ya, tapi ya salah satunya dia harus bisa belajar mengoreksi diri. Ya. Salah satunya dia harus bisa belajar mengoreksi diri. Perbaiki. Ya, dia mau sukses harus perbaiki diri dulu. Ya. Dia mau bahagia lagi harus perbaiki diri. Ya, terutama di tahun ini. Ya, di tahun angka kabisat ya, 8. Karena aku lihat energinya dia tuh lagi mengalami kehancuran. Banyak sekali beban. Salah satunya ini adalah efek dari ilmu hitam, ya, magic ataupun efek dari permainan dia sendiri. Tertekan. Efeknya ya, dan ya aku sih ngerasanya memang dia harus belajar mencari jalan sendiri, terutama dia harus bisa
perbaiki lagi spiritualnya. Mau nggak mau, dia harus bisa mencari guru. Ya, guru spiritual yang bisa memberi dia suatu motivasi, energi baru. Kalau enggak, dia akan tetap hancur. Ya, kita butuh guru, guys. Belajar tanpa guru ya nggak semuanya mampu, ya. Nabi aja kan diberikannya malaikat Jibril. Ya, Allah menitipkan ilmu, ada yang langsung, ada yang melalui orang. Ya. Dan dia harus mencari itu. Kalau dia mau sukses lagi, mau bahagia lagi, lancar lagi, ya dia harus bisa mengoreksi diri, belajar diri, dan cari guru spiritual yang bisa memberikan dia nasihat, memberikan dia pandangan hidup yang lebih baik lagi. Harusnya seperti itu sih. Karena seseorang menuju sukses itu adalah selalu belajar dan belajar dan belajar. Ya, karena sandungan itu akan selalu ada. Ya. Sandungan itu akan selalu ada. Terus aku ngeliatnya juga, kalau dia mau kembali ke kamu gitu ya dia harus bisa pelajari kesalahan dia, bukan hanya dengan ucapan tapi dengan tindakan. Ya, terutama tindakannya kepada Tuhan dulu, perubahan hidupnya. Dan dia harus bisa belajar dewasa dalam menghadapi ujian, terutama pembayaran karmanya dia, entah dari keluarganya dia atau dari ya mantan-mantannya dia, dan dari dia sendiri gitu ya, atau dari leluhurnya dia gitu. Ya, dia harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan menjalaninya gitu loh. Bukan mencari jalan lari sana sini gitu. Apalagi mencari jalan pintas. Itu salah. Yang ada nanti setiap permainannya akan selalu hancur. Dan itu menjadi beban berat buat dia. Karena dia harus menanggung kehancurannya seumur hidup kalau dia tidak ada perubahan. Ya, perbaiki diri sendiri, tapi bukan berarti tidak ada guru, gitu loh. Harus cari guru, bisa orang tua, harus itu orang tua kalau bisa. Karena doa orang tua itu kan manjur ya. Kalau yang udah nggak ada orang tuanya, cari guru spiritual yang memang membawa energi positif gitu. Hati-hati dalam mencari guru spiritual, nggak boleh sembarangan gitu ya. Harus yang benar-benar ucapan dan tindakannya itu sejalan kalau bisa, karena itu efek gitu. Dan dia harus bisa mencarinya yang seperti itu, bukan jalan pintas gitu loh. Bukan jalan pintas gitu. Dia kan pengennya bahagia, tapi ketika udah dikasih bahagia dianya kurang bersyukur. Pada akhirnya dia terperangkap dalam pikiran negatifnya dia sendiri, ya kan? Dan ya dia coba untuk mencari kebahagiaannya, pengennya dengan orang-orang lain yang dia rahasiakan. Ya nggak bisa. Kalau mindsetnya seperti itu terus, dia akan selalu dalam kehancuran yang dia bawa bebannya nanti. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu energinya. Jadi energinya dia ini banyak sekali nih apa yang dia lakukan ya, entah itu secara magic ataupun secara trik ya, manipulasi,
harapannya biar sukses lagi, biar disenengin orang lagi, biar mencapai apa yang dia inginkan, dilancarkan. Ini tahun 2024 ini suatu pembayaran, jadi hati-hati ya. Ini akan menjadi beban buat dia sendiri. Makanya dia harus mencari guru spiritual yang benar-benar bisa membawa dia ke arah yang lebih positif. Kedua, dia juga harus memperbaiki diri, bukan hanya mencari guru juga. Harus diniati dengan diri sendiri juga gitu loh. Yakin gak mau perbaiki diri, dan yakin gak dengan resikonya dalam perbaikan diri gitu loh. Karena kalau dalam perbaikan diri itu ya harus menerima kesendirian. Kesendirian itu bukan berarti kita hidup sendirian, enggak. Maksudnya tetap minta kepada Allah, minta perantaranya. Tapi kitanya kalau bisa jangan berhubungan dulu tentang cinta-cintaan gitu loh terhadap manusia. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Situasi dia dan selingkuhannya. Kalian bayangi orangnya, ya dibayangi aja orangnya. Insya Allah ini bisa resonate lagi, narik 90%. Jadi nyata. Oke? Bayangi orangnya ya. Dibayangi orangnya. Seven of Cups tuh ya, situasi dia dan selingkuhannya. Suka ada yang nanya, Kak, kayak kalau personal reading ngasih giftnya berapa? Aku di sini sebenarnya nggak pakai gift, tapi mahar, ya, gitu. Dan itu pun pribadi. Situasi dia dan selingkuhannya. Dibayangi orangnya ya. Lalu aku narik energinya dulu sambil minum dulu ya air teh. Salah. Enak banget. Semoga ini bisa bermanfaat ya, energi spiritual yang aku tebar. Bismillah. Oke. Situasi dia dan selingkuhannya. Dibayangi orangnya. Ya, ikuti kata-kata aku, dicermati. Dibayangi orangnya. Oke? Kamu bisa berdealing dengan Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, Virgo, water sign, fire sign, ya, Scorpio, Cancer, Pisces juga ada, Leo, Aries. Oke, 99. Oh my god, 99, 999. 999 guys. Weh, angel number nih, 999. Ya, 999. Alright.
situasinya dia dan selingkuhannya. Aku ngelihat di sini sih dari energi kartunya ya. Dia mendengar kabar, dia kecewa banget. Dia nyesel, dia merana tapi nggak bisa dia ungkapkan. Dan dia bosen dengan pilihannya sekarang. Di sini dia ya coba untuk merenungi ya. Karena dia sudah mengabaikan kamu ketika kamu lagi sayang-sayangnya, ketika kamu lagi cinta-cintanya, selalu memberikan perhatian dia walaupun kamu dicuekin setiap saat. Ayo, ngaku yang dicuekin setiap saat nih, setiap detiknya. Lagi sayang-sayangnya dia malah cuek. Ini dia kecewa loh, dia nyesel banget. Kenapa sih gak bisa kecewain lu? Dan kini dia ngelihat kamu tuh sosok yang bener-bener berubah total. Ya, bisa fokus dalam tujuan hidup kamu sekarang. Dan di sini dia ngelihat, bahkan dia ngedenger dari mulutmu sendiri loh, yang pernah bilang, gue akan fokus untuk meraih kesuksesan gue lagi. Gue akan coba untuk move on sesuai dengan keinginan lu. Ya, sekuat tenaga gue akan coba untuk move on, ya, membangun kembali kesuksesan gue. Ini yang kamu ucapkan. Kenapa? Karena kamu dipush to leave the person you love. Ya, ayo ngaku. Ayo ngaku siapa yang ngerasain di fase ini. Karena ini energinya untuk bagi yang sudah ngelewatin fase ini ya. Makanya sudah lebih kuat dan focusing dalam meraih kesuksesan, terutama dalam masa healing, penyembuhan, yang sudah memiliki prinsip tapi tetap menanam tentang spiritual, nggak lepas ini spiritualnya, justru makin kenceng ya, justru makin kenceng aku ngelihat spiritualnya, nggak main-main ya. Dan di sini dia kecewanya karena dia ngelihat kamu tuh sosok yang sudah tegas, sosok yang sudah mempunyai prinsip sendiri, jalan sendiri, sosok yang mempunyai suatu kekuatan untuk move on dan bisa menanam harapan untuk bahagia ya, di saat waktu yang tepat akan dipetik hasilnya. Ayo katakan siapa yang di fase ini, biar energinya kekikis ya. So the 7 of Cups, the 2 of Wands, 9 of Wands, 9 of Pentacles. Aku sih ngeliatnya situasinya dia dan selingkuhannya ya, ini sebenarnya dihantui tentang karma ya, dan mereka bingung loh, masa depannya ini untuk diri sendiri aja nggak jelas ya. Ini bingung dia nih, mereka, bukan dia saja, dia dan selingkuhannya bingung, ini masa depannya kita masing-masing mau kemana, sedangkan masih banyak menyimpan rahasia dua-duanya ya, dua-duanya masih nyimpen rahasia. Makanya mereka terperangkap dalam kehidupan yang fantasi, kehidupan yang ilusi, kehidupan yang tidak ada kenyataan atau tidak menjamin kebahagiaannya ya. Dan di sini sih ada impiannya mereka tuh, situasinya akan meraih kesuksesan mereka masing-masing loh guys. Jadi kayak ya mereka akan move on situasinya, coba menyibukkan diri, tapi ujungnya mereka akan sibuk dengan kesendirian mereka. Ini bisa move on sih
dari hubungannya mereka. Ya karena dia dan selingkuhannya ini kesuksesannya sama-sama menggantung karena hasil dari perselingkuhan ya. Jadi efeknya itu ya menggagalkan apa yang mereka inginkan selama ini. Ditambah lagi kamu sudah memutuskan fokus untuk benahi diri, fokus untuk move on, fokus dalam hal spiritual. Itu tujuan hidup kamu loh sekarang. Makanya perjalanannya mereka ini akan menggantung, terperangkap dalam hayalan saja, dan juga masa depannya mereka akan penuh dengan pembayaran karma. Dan aku lihat di sini ya mereka harus belajar ya tentang processing move on itu bukan harus dengan seseorang lagi. You cannot move on with someone. You know, kamu nggak bisa move on dengan seseorang ya kecuali guru motivator gitu ya. Pasangan misalnya, ya pastinya pasangan gitu ya. Kita mau move on nih, terus kita nyari pasangan baru, sibuk dah, ya kan, buat ngebantu pelampiasan, nggak nerima kesendirian. Itu nggak akan bisa, tetap akan terulang lagi hal yang sama. Makanya mereka ini akan dihadapi tentang awakening spiritual. Ini bisa 9 bulan 9 tahun loh perjalanannya. Sama halnya dengan kamu pun gak makan waktu sedikit untuk healing, untuk bisa mengatakan I'm move on, I'm ready move on, I'm standing by myself. Itu gak mudah. Itu butuh waktu minimal tuh 1 tahun. Itu pun belum cukup. 3 tahun aja belum cukup ya. Baru-baru kuat itu jalan 1000 hari hitungannya, atau 3-4 tahun tuh baru ngerasa kayaknya sudah lebih nerima gitu loh, to be self gitu ya, to be myself gitu, udah lebih nerima. Oh yaudah, gue harus melakukan healing sendiri tanpa pasangan misalnya. Kalau masih menikah ya udah lakukan sendiri aja, biarkan dia dengan hidupnya ya. Aku ngaji gitu sih energinya dia dan selingkuhannya. Akan banyak rahasia di antara mereka. Masa depannya mereka juga terperangkap, menggantung ya. Jadi apa yang mereka targetkan ini ibaratnya doanya hanya menggantung di langit, tidak turun ke bumi ya, dan dihantui tentang pembayaran karma. Dan situasinya mereka ya harus banyak belajar benahi diri sih, gitu aja ya, harus banyak benahi diri. Kitanya benahin diri ya harusnya. Kenapa sih dia bisa berubah? Benahin diri, deketin ke Tuhan, deketin ke orang-orang yang memberikan motivasi positif ya. Benahin diri itu salah satu cara ya agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Oke, kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat ya, The Hangman, situasinya dia. Jadi mereka ini dalam perjalanan karma ya. Akan ada suatu masa di mana mereka harus berjuang sendiri. Ya mau gak mau mereka harus menerima.
So sword, Ace of Cups, Seven of Swords. See? Akan banyak halangan ya, ujian dalam percintaannya mereka. Harus nerima kenyataan, ternyata orang barunya ini banyak mengkhianati dia. Banyak topeng bohongnya, banyak manipulasinya. Ketulusannya hanya sekedar kata-kata, tidak dengan tindakan. Ya. Jadi akan ada suatu situasi yang mana dia akan mengalami hal yang sama seperti kamu. Ya. Dan aku sih ngelihatnya memang dia coba untuk controlling karakter bodohnya dia sebenarnya. Sudah mulai coba controlling untuk nggak mudah jatuh cinta, untuk nggak mudah hubungan tanpa status. Ya, lagi controlling dia nih. Lagi coba perbaiki. Lambat sih energinya. Ya. Kita lihat lagi the Ten of Swords-nya ya. Nanti kita live lagi ya guys. Aku akan coba untuk off setelah ini. Nanti kita live lagi. Kita baca tentang sebentar aku lihat jadwalnya dulu, schedule-nya. Schedule tentang karma untuk yang musuhin aku ya, nanti ya schedule-nya. Oke, kita lihat the Ten of Swords, Four of Pentacles. Di sini tidak ada persona reading sayang, dibaca captionnya please. Karena ada judul tuh ya, no persona reading, tidak ada pertanyaan pribadi, ya. Tidak ada pertanyaan pribadi di sini, ya. Four of Pentacles ini general, alias umum. Jadi kalau yang sudah tonton channel aku, kalian ikutin aja energinya. Insya Allah 90% jadi nyata. Yang baik kita ambil, yang buruk kita perbaiki. Oke, situasinya. Kenapa dia dapat pembayaran karma? Karena dia push trust isunya di masa lalu dengan kamu. Oke, dia coba untuk mendorong masalah dia dengan kamu. Jadi ibaratnya dia nggak mau menyelesaikan lah, gitu ya. Memojokkan, sehingga dia pengennya tuh masalah dengan kamu ya udah ditelan waktu aja. Dia pikir dengan seperti itu dia akan bebas dari karma. No, enggak. Ya, kalau dia tidak ada ucapan minta maaf, tidak ada perbaikan, tidak ada pelepasan dari tipu dayanya, dari topengnya, ini akan selalu ada pembayaran karma dalam hidup dia. Tuh kan, selalu dipantau oleh karma. Ya, kehidupan kita itu kan dipantau dengan karma, mau karma baik, mau karma buruk. This is up to you, ya. Semua kembali lagi sama kita semua, gitu ya. Mau diikuti sama karma baik, ya udah ayo berbuat baik, gitu. Mau diikutin karma buruk, ya terserah. Mau lakukan yang terburuk, ya silahkan, itu haknya, gitu kan. Kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa mengatur banyak, gitu. Memberikan pendapat dan nasihat sekali, dua kali, tiga kali is okay. Tapi kalau nggak didengerin ya udah, just leave it, gitu. Easy.
ya. Jadi dia coba untuk mendorong masalah di masa lalu dengan kalian, dengan harapan ya dia akan bisa pergi bebas dengan secara misterius. But this not easy, ya, it's not easy. Kecewa, menyesal, tuh memorinya dengan kamu, kangen, ya, berandai-andai bisa kembali lagi sama kamu. Aku minum dulu ya. Berandai-andai bisa memorinya diulang lagi. Dia kecewa, makanya dia merasa terpojokkan sekarang, ya, karena dia merasa terzolimi. Padahal ini adalah kisah dia di masa lalu, yang mana dia ya mendorong masalah dengan kamu itu dianggap enteng hanya karena hadirnya orang baru. Ya, kita lihat lagi dengan The Hermit-nya. Katakan iya kalau kalian ngerasa energinya seperti ini ya. Jadi biar aku tarik energinya, biar terkikis bucinnya kita terhadap dia. Kita lihat di Hermitnya. Okay. The Sun, Four of Swords. Ouch. Ya kalau dia mau tenang ya dia harus bisa berjuang sendiri ya. Ya, kalau dia mau tenang dia harus bisa berjuang sendiri. Sekarang, terutama tentang spiritual. Dan sini aku ngelihatnya memang dia harus bisa perbaiki karmanya dia sendiri, mau tidak mau. Kita lihat Seven of Cups. Bentar ya guys. So, kalau dia mau bahagia, dia mau hidup tenang, so dia harus bisa menerima kenyataan, belajar dari karma yang dia dapat. Mau hari ini kek, mau hari esok kek, pasti ada ujiannya. Ujian itu kalau buat orang yang ya beriman ya pastinya itu dianggap sebagai kasih sayang Tuhan. Tapi kalau untuk orang yang kurang imannya pasti menganggap itu adalah hukuman dan menyalahkan Tuhan. Bener gak? Coba deh, ya kan? Kalau kita menerima ujian tersebut,
apalagi sambil benahi diri, tidak hanya diam diri, tapi benahi, bersihkan, ya. Itu akan ada kesuksesan nantinya. Kalau mereka mau seperti ini triple nine loh, ya. Healing self, ini triple nine ini, ya. Angka paling besar, ya, itu adalah 9. Jadi mereka harus bisa membayangkan, bisa perbaiki diri sendiri. Situasinya dia dan selingkuhannya ini akan mencari jalannya masing-masing. Ini aku lihat energinya, ngerasainnya. Oke, Seven of Cups. Karena dua-duanya ini punya fantasi sendiri, punya simpenan sendiri. Tuh, The Chariot, Seven of Cups. Karena sama-sama jiwa penakluk, merasa mampu. Tuh kan? Merasa mampu, merasa sukses diri sendiri. Jadi kayak, ya kalau lo selingkuh, gue selingkuh lagi, gitu. Susah amat sih, gitu. Ini yang ada di pikirannya mereka. Jadi mereka udah siap dengan hal itu, tapi bukan siap dengan hal untuk perbaikan diri, yaitu dengan move on sendiri gitu, bukan dengan mencari pasangan lain atau selingkuhan lain. Enggak, mereka nyarinya selingkuhan lagi. Ya kalau nggak menguntungkan mereka nggak mau. Ya, nanti nih ada masanya mereka untuk jalan hidup sendiri. Awakening spiritualnya mereka pasti ada, tapi nggak tahu kapannya. Ini setiap manusia kan berbeda-beda ya energinya, berbeda-beda juga karma dari leluhurnya, ya. Jadi ya tidak bisa disamaratakan. Tapi alangkah baiknya kita mendengarkan kisah seseorang, ya, dari yang hampir sama dengan kita. Misalnya ambil baiknya, caranya gimana untuk bisa tetap misalnya berubah diri lebih baik gitu. Ikutin caranya, walaupun lambat. Kalau itu memang hasilnya bagus, dia ada hasilnya misalnya, ikutin sesuai dengan ucapan dan tindakan gitu loh. Jangan hanya ucapan saja, tindakannya tidak sama, tidak selaras, yaitu tidak akan bisa membawa kebahagiaan juga, karena nggak selaras. Harus selaras. Cari teman pun begitu. Kalau sekiranya dia omongan sama tindakan berbeda, so you must to cut off yourself gitu loh. Berteman boleh, tapi nggak boleh terlalu dekat, karena itu efek nantinya juga. Okay, so carefully to choose someone, even including the friends ya, walaupun itu teman gitu ya. Kalau dia tidak sesuai dengan tindakannya, jangan ditemenin. Say hello boleh, nggak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi untuk teman lebih dekat lagi, just thinking, okay? Pikirkan kembali, karena itu efek. Ya, kita lihat lagi dengan Nine of Wands-nya ya. Dibaca captionnya, judulnya apa ya, dibaca captionnya ya. Nonton sesuatu itu dibaca judulnya ya. Jadi sesuatu yang kita lihat dibaca dulu nih, dilihat dulu judulnya apa gitu ya. Sama ini bisa buat rumah tangga, bisa ya.
Justru ini lebih banyaknya yang berumah tangga yang aku pegang, klien-klien aku. Kita lihat Nine of Wands, star. Minimal gift berapa kak? Aduh berapa ya? Aku nggak pakai gift di sini sayang. Kalau untuk personal readingnya, aku mahar langsung ya. Ada di YouTube aku hasilnya. Oke. The Star, the Hermit, the King of Pentacles. Pada akhirnya akan ada masa di mana orang yang kamu dealkan ya, ada masanya. Mencoba merenungi, mencoba perbaiki secara spiritual, tapi lambat energinya ya guys. Ini nggak bisa dipaksa, so you cannot to push if they not ready yet. Trying is okay ya, mencoba bantu nggak apa-apa, tapi kalau sekali sampai 3 kali dia nggak bisa rubah, so you just focusing yourself ya, love yourself then. Kalau sampai 3 kali dia nggak bisa mendengar atau menerima bahkan merubah ya, pada menurut kamu baik gitu, 3 kali aja they not listen to you, okay, they not care about your love, care to them gitu ya, so leave it, tinggalin. Kalian masih nikah, cuekin, lakukan kewajiban harus ya, jangan sampai enggak. Tapi kalau untuk lebih mendalam lagi secara communicationnya, kalau dia nggak bisa berubah, so just focusing yourself ya, akan ada masanya kok. Mereka akan mencari jalan sendiri-sendiri. Tuh, the devil, the death. Okay, so hubungannya mereka ini akan banyak masalah, terutama ya tentang rumah tangga ya, akan penuh dengan drama, termasuk penyakit ain dan juga ilmu sihir ya. Ada yang iri, selama ini kan dia menutupi kisah masa lalunya dengan kamu. Pada akhirnya kebahagiaan mereka yang mereka dapati saling memberi ini akan hampa ending ya, dan mengganti dengan penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekesalan, penuh dengan kekecewaan. Bahkan ini juga ada efek dari ilmu hitam. Okay, Nine of Pentacles. I will see this one. Sorry guys. The Nine of Pentacles. Like I said, the Ten of Swords. They kill themselves. Okay. Ini adalah pembunuhan karakter diri sendiri sih sebenarnya, tanpa mereka sadari ya. Perlahan-lahan tuh karakter mereka terbunuh dengan perbuatan mereka sendiri. Ya. Karena caranya mereka ya salah satunya memanfaatkan ketulusan seseorang gitu loh. Pada akhirnya karakter buruknya mereka lah yang akan terbongkar. Wah, oh my god, ini energi kartunya apa sih? Kasian loh. Ten of Swords and Seven of Pentacles. Harus sabar ya dalam menerima pembayaran karmanya nanti. Ya, ini bisa sampai bertahun-tahun, bahkan juga sampai beberapa keturunan. Oh, sisa satu lagi nih penjelasannya.
Weh, oke. Oh my god, gue udah bilang gak enak banget ini. Guys, ini kartu gak enak ya. Kartunya gak enak ini. Makanya mereka akan mencari jalan sendiri. Salah satunya mereka terbunuh dengan apa yang mereka tanam, dan mereka menjadi marah, dendam, kesal. Kenapa? Pada akhirnya kamu yang berubah lebih baik, kamu yang berubah lebih sukses. Look at this. Kamu yang berubah, and they so far to follow you. Sudah jauh mengikutin kamu, mengejar kamu tuh jauh. Karena sebagian sudah ada yang ini 77 loh, 7. Seven of Pentacles. Di sini dia ada selingkuhannya, emosi diri ya pada akhirnya, dendam pada kesuksesan diri sendiri, karena hasil dari permainannya mereka malah menghalangi kesuksesan mereka sendiri. Dan sedangkan kamu di sini, you already focusing for your target ya. Setelah kamu dikecewakan, bahkan menerima diceraikan atau dipisahkan, atau pokoknya yang tidak enak-enak dah, you agree, okay? You accepting after you focus yourself. Dia marah, kesal, wow ternyata you show me, kamu tunjukin ke aku. Dikaget loh ngelihat kamu memiliki kekuatan untuk tegas, memiliki suatu keputusan. Kaget ya, kok bisa gitu. Ditambah lagi dia melihat kamu memang fokusin dalam perjalanan spiritual. Ini hasilnya akan kamu terima loh, insya Allah di tahun ini ya. Di tahun ini, dari apa yang kamu tanam di masa lalu, ini ada yang sampai 8 tahun loh. Perjalanan spiritualnya fokus terus, karena angka 8 itu kan gak pernah terhenti ya guys. Jadi mereka marah sendiri. Mereka kan coba untuk belajar cari spiritual juga, cuma butuh waktu. Dan mereka harus memiliki keberanian untuk bangun dari mimpinya mereka sendiri. Ini marah dengan apa yang mereka tanam. Ya, pembayaran karma buruk mereka ini menanti mereka. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Ya. Oh. You are lucky. This is your time turning. Ini sudah bagiannya kamu ya tahun ini ya. Untuk yang tersakiti dan sudah memperbaiki diri di oh my god, I just wanna say, I'm not seeing this card but I feeling this is your time. This is your time to focusing. This is your time successful from your focus, pay your karma, your utang-utang karma you ya di masa lalu you ya. You not thinking about to return loh ini. Ya, untuk yang udah awakening spiritual udah gak mikirin untuk kembali rujuk. Yang penting gimana caranya bisa benahin diri, sukseskan lagi karma sendiri ya, dan bisa memanfaatkan kualitas diri, terutama dalam cara memiliki talenta ya dari hasil healing kamu ya, untuk mendapatkan cinta sejati nantinya. Di sini kamu juga sudah memaafkan siapapun yang mempermainkan dirimu sebagai pasangan. You not thinking a lot, jadi nggak terlalu overthinking juga nih buat yang udah awakening spiritual. Tapi bukan berarti kamu berhenti dalam pembayaran karma ini, terus berlanjut.
akan mendapatkan hasil untuk yang sudah menjalani awakening spiritual selama beberapa tahun lalu ya. Terutama yang udah sampai 7 tahun. Ini waktunya your gift, hadiah buat kamu di tahun ini. Angka 8 semuanya akan dapat. Selama 7 tahun ke belakang kalian melakukan apa? Ada perubahan gak? Mau lebih buruk apa lebih baik? 7 tahunnya ke belakang. Dari sekarang loh ya. Dari sekarang. Pikirin deh. Ini tahun ini banyak orang yang mendapatkan. Jadi jangan ngiri. Jangan ngiri dengan kebahagiaan orang gitu loh. Jangan senang juga dengan keburukan orang gitu. Karena sesuatunya ada pembayarannya. Ya, sesuatunya ada pembayarannya. Sudah kadarnya masing-masing dari perbuatan sendiri ataupun dari perbuatan keluarga, pasangan, ataupun dari leluhur. Tapi itu estafet gitu loh. Ada masanya berubah, tapi memang butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh pengorbanan juga pastinya tentang harta untuk bisa menghapus karma-karma buruk. Itu dengan cara sedekah. Ya, benahin diri, sedekah terus. Jangan putus, jangan bilang capek. Aduh, kamu udah ngasih banyak begini, jangan. Karena sama aja. Berhenti dulu sedekahnya. Istirahat dulu, jangan. Jalan terus. Doa terus, ya Allah banyakin aku rezekinya biar aku jadi ahli sedekah terus. Gitu doanya. Jangan mengatakan lelah dalam hal sedekah. Capek udah ngasih sana sini tapi gak ada hasil. Jangan. Ya, terusin. Ya. Karena ini mereka akan dihantui tentang ketakutan loh. Kenapa? Karena kamunya already focusing yourself, pay your debt, bayar utang karma kamu yang di masa lalu. Nah, selama 7 tahun ke belakang kamu sudah melakukan apa pada dirimu sendiri? Terhadap Tuhan pastinya. Pikirkan. Jadi jangan pikirkan orang lain dulu atau pasangan kesalahannya gimana. Gitu. Karena sesuatu kejadian itu terkadang kita udah berbuat baik pun dikasih ujian. Nah, ujiannya itu dijadikan sebagai kasih sayangnya Tuhan atau sebagai hukuman kamu nganggapnya. Ya. Kalau kamu menganggapnya sebagai kasih sayang Tuhan, ya kamu akan menikmati dan mendapati suatu ketenangan. Karena dari setiap ujian itu akan ada suatu hadiah. Kalau kamunya prasangka baik, ya akan dapat hadiah baik nantinya. Tapi memang gak langsung gitu loh. Dan bisa jadi bukan dari dia, dari orang lain. Entah itu berupa kasih sayang seseorang atau harta, kesehatan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Ini banyak sekali energi negatif sih dalam kehidupannya mereka. Kalau mereka mau berubah bisa lebih baik ini 999-nya. Tapi ya kembali lagi kepada mereka kan. Gitu. Kembali lagi gitu. Karena ya mereka ego juga sih, karena merasa ya mampu sendiri tadinya seperti itu. Kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat situasi dia dan selingkuhannya. The Sphinx, choose your word carefully. Situasinya banyak pertengkaran, banyak ucapan yang saling menyakitkan. Ini menyeramkan sehingga mereka harus berhati-hati dalam berucap sih. The Oracle, seek a wisdom and guidance from elders.
The star, a long journey bring rewards. Exactly. Orang mau sukses itu nggak ada yang instan, guys. Indomie aja ya, mie aja pakai direbus. Sebelum direbus juga bikin indominya kan dipanggang atau diadonin dulu. Kan nggak ada yang instan, guys. Everything is not instan gitu loh. Nggak ada yang instan. Semua pakai proses. So, untuk mereka, dia dan selingkuhannya, ya mereka harus berhati-hati dalam berucap sekarang. Karena ya Tuhan sedang mencari seseorang yang bijak untuk mendapati suatu hadiahnya yang terbaik. Kalau mereka nggak bijak, temptation loh. Ini godaan ini. Action and lead to conflict. Exactly. Aku juga ngerasainnya, ya ampun. Ya, energi mereka nih panas loh. Panas ini. Ada sesuatu yang mereka nggak bisa lihat dan mereka rasakan. Ya, unseen forces watching over you. Jadi memang ada suatu tekanan yang nggak mereka bisa lihat secara kasat mata, ya. Ini menghantui mereka loh, ya. Kalau mereka ikuti follow intuitionnya mereka untuk berhati-hati dalam berucap. Berhati-hati dalam berucap tuh kayak gini juga ya. Bukan berarti kita ngejelekin orang, enggak. Ya, tapi menyukai seseorang yang sudah dimiliki seseorang. Kan ucapan, ih gue suka dia loh, gak apa-apa deh, dia punya pasangan. Lagian juga pasangannya lagi gak beres sama dia. Itu ucapan kan, gitu. Walaupun you not talk with your mouth gitu kan, walaupun kamu hanya bicara dalam hati, itu kan diucap. Tuhan tahu. Tuhan tahu gitu loh. Ya, jadi follow your intuition, ikuti kata hatimu ya untuk mereka dan orang ketiganya. Ya, hati-hati dalam berucap dan keinginan. Entah itu di dalam hati juga, kan Tuhan tahu. Ya kan? Dan di sini semua itu akan kembali dari tindakan kamu selama ini dan ucapannya kamu. Kalau kamunya bisa perbaiki dan sangat berhati-hati dalam mengambil ucapan dan tindakan itu selaras, insya Allah itu ya ada journey rewardsnya yang lebih baik. Is the best gitu loh. Tapi ujiannya itu banyak. Orang mau sukses itu ujiannya luar biasa. Apalagi udah sukses itu luar biasa lagi. Ya, walaupun udah sukses, diujinya lebih tinggi lagi. Jadi memang gak bisa cuma sekali dua kali healing, gak bisa. Ya. Dan di sini, kalau kamu ikuti intuisinya untuk dia dan orang ketiganya, mencari hal yang bijaksana agar tidak tergoda, ya, dari godaan di luaran sana. Oke, so aku harap ini bisa resonate 90%. Terima kasih yang sudah nonton. Insya Allah nanti kita live lagi, ya. Kita akan buka live tentang karma untuk orang yang menyakiti kita nanti. Oke, aku mau duha dulu. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.